Halo, bergabung kembali di channel barifisika.com. Channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi. Khususnya especially bagi teman-teman TPB ITB ya. Oke, ini materi selanjutnya ya, mendekati selesai di hukum Gauss. Nanti kita lanjut ke materi tentang potensial listrik. Oke. Setelah potensial listrik ada kapasitor. Setelah kapasitor baru masuk medan magnet. Ya, medan magnet nanti ada hukum Biot-Savart, ada hukum Ampere, itu lumayan integral. Kemudian masuk ke induksi elektromagnetik. Nah, sampai situ UTS 1-nya teman-teman untuk TPB ITB ya. UTS 1 sampai sana ya. Oke, kita lanjutkan konduktor. Jadi ini saya akan membahas sifat-sifat konduktor selama berada dalam kesetimbangan elektrostatik gitu ya. Nah, kita tahu bahwa konduktor yang baik itu mempunyai muatan-muatan atau elektron bebasnya itu tidak terikat ya, tidak terikat di atom manapun. Oke. Nah, kemudian berarti jika tidak ada gerakan muatan neto ya, jika tidak ada tidak ada gerakan, tidak ada gerakan muatan neto, maka si bola konduktor si konduktor itu berada di dalam kesetimbangan. Jadi ini berada dalam, jika tidak ada gerakan muatan berarti maka terjadi kesetimbangan elektrostatik. Nah, sifat-sifatnya secara umum ada 4 teman-teman. Nah, ini harus dijadikan landasan jika teman-teman bertemu dengan konduktor ya. Sifat-sifat atau karakteristiknya. Oke, saya rangkum menjadi 4 sifat-sifat konduktor dalam kesetimbangan. Sifat-sifat konduktor dalam kesetimbangannya ya. Yang pertama, medan listrik ya di dalam konduktor di dalam konduktor itu harus sama dengan 0. Konduktor sama dengan 0 gitu aja. Dalam konduktor sama dengan 0. Sifat atau karakteristik yang kedua, jika konduktor terisolasi ya. Jika ada konduktor terisolasi gitu. Terisolasi. Nah, terisolasi itu artinya dia tidak bersentuhan atau intinya dia tidak jauh dari manapun gitu intinya. Jadi dia tidak bersentuhan touch gitu bersama benda lain ataupun muatan lain. Benar-benar terisolasi. Oke, terisolasi. Nah, dan membawa muatan misalnya bermuatan. Nah, maka muatan-muatan ini itu berada di permukaannya saja, permukaan luarnya saja teman-teman ya. Maka muatan berada di permukaannya ya, di permukaan luar tentunya ya, di permukaan. Oke. Boleh luar biasa. Oke. Dan yang ketiga, nah, medan listrik ya dekat permukaan konduktor itu, oke. Medan listrik dekat permukaan konduktor tadi ya, dekat permukaan konduktor itu tegak lurus teman-teman ya. Tegak lurus terhadap permukaan konduktor itu ya, terhadap permukaan besarnya dengan besarnya E sama dengan sigma per epsilon 0. Nah, ini nanti kita akan buktikan dengan hukum Gauss. Oke. Dan yang terakhir itu sifatnya jika konduktornya tidak beraturan bentuknya, jika konduktor tidak beraturan bentuknya ya, bentuknya tidak beraturan. Nah, kerapatan muatan yang paling besar itu kerapatan muatan yang paling besar, kerapatan itu rho sigma ya, berarti kerapatan muatan yang terbesar itu di daerah kelengkungan yang paling kecil, terletak pada jari-jari kelengkungan atau dan mampung gitu ya, jari-jari kelengkungan yang kecil.
jari-jari kelengkungan kecil. Nah, jadi sifat-sifat ini harus teman-teman pahami untuk senantiasa menjadi bekal untuk menyelesaikan problem-problem di dalam konduktor yang berada dalam kesetimbangan. Oke. Nah, sifat yang pertama bisa kita cek ya dengan kita tempatkan ya sebuah misalkan sebuah lempeng konduktor gitu ya, sebuah lempeng konduktor. Oke. Nah, ini netral gitu ya. Kemudian kita tempatkan di dalam sebuah medan listrik, teman-teman. Sini ya. Jadi ada medan listrik misalkan arahnya ke kanan gitu. Ada medan listrik eksternal. Jadi ini medan listrik ini bukan akibat konduktor, bukan. Jadi benar ada medan listrik di sini. Keluar ke kanan arahnya. Nah, ternyata distribusi muatan ini ternyata berpindah elektron-elektronnya. Jadi nanti bakal seperti ini, teman-teman. Jadi elektron-elektronnya bakal pindah ke sebelah kirinya, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan yang positifnya akan berada di sebelah kanan sini ya. Oke. Nah, dan ternyata setelah selang beberapa waktu, ternyata karena ini ada positif dan negatif, di sini juga nanti bakal timbul medan, teman-teman. Ya, medan yang arahnya ke sini, medan listrik. Nah, sampai terjadi kesetimbangan. Jadi medan listrik ke sana sama ke kiri dan ke kanan itu sama. Jadi yang sini ya, E1 itu sama dengan E2. Nah, sehingga nanti di dalam sini ini kan ada dua, ada yang ke kiri dan ke kanan. Gitu kan? Jadi di sini ada yang ke sini dan ke sini. Nah, sehingga medan listrik di dalamnya 0. Jadi di sini penjumlahannya E-nya jadi 0. Seperti itu ya. Nah, konduktor ini mereka berada di permukaannya saja ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah konduktor gitu ya, kemudian kita coba pakai hukum Gauss gitu ya, ingin meneliti medannya di ini, dan ternyata kan medannya di dalam 0. Nah, kalau medannya 0 berarti muatannya nggak ada di sini. Berarti muatannya nggak ada ini, Q-nya nggak ada karena E-nya sama dengan 0. Nah, muatan itu mereka berada di permukaannya saja, di sini permukaan luar di sini. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nih, misalkan ada sebuah konduktor, gitu ya, bebas seperti apa. Nah, kemudian kita akan, ini kan muatannya positif, gitu misalnya. Berarti kita akan buat permukaan Gauss, ya, permukaan Gauss kita buat, nah silinder, gitu teman-teman. Nah, Gaussnya ada dua, teman-teman. Jadi yang pertama ini di permukaan, yang kedua kita tancapkan ke dalam permukaan ini, ke dalam di dalam konduktornya ini, di dalam nih. Dan ternyata medan listriknya arahnya keluar, teman-teman. Kenapa? Karena di sini tidak ada medan, jadi tidak ada arah yang keluar, arah fluksnya nggak ada, karena medannya nggak ada. Jadi fluksnya dapat sesuai dengan gaya normalnya sejajar sama E-nya. Nah, sehingga integral EdA sama dengan Qn close per epsilon 0. Nah, berarti ini luasnya A gitu kan, luas tabungnya gitu kan. Ini A. Kemudian sigma di sini ada kerapatan di sini. Jadi di sini tuh ada sigma dikali A, si Q-nya. Jadi sigma dikali A per epsilon 0. A-nya coret. Nah, jadi teman-teman dapatkan E-nya adalah sigma per epsilon 0. Seperti itu. Kalau misalkan plat, platnya ini kita coba seperti ini, teman-teman. Nah, plat konduksi gitu kan. Jadi ini udah dibahas di video sebelumnya. Kalau plat konduksi kan kemarin udah, ini kan positif, ini negatif. Jadi nanti yang positifnya akan berpindah ke sini. Nah, gini kan, pada pindah. Jadi yang sebelah kirinya nggak ada. Nah, gitu kan. Nah, ini negatifnya jadi pindah ke sini, ke pinggir-pinggirnya gitu. Jadi sekarang ada gaya kolom tadi dan menghasilkan medan gitu kan. Nah, kalau kita ambil Gaussnya di sini, kalian udah kita jelaskan ya. Nah, atau kita ambil si Gaussnya berupa kayak tadi, silinder gitu ya. Oke, jadi gini, nah gini dan ke dalam, nah gitu ya. Jadi A-nya E-nya ke sini kayak ini. Ini E, ini A nih.
Nah ini nggak ada, yang di sini nggak ada, luas yang ini nggak ada. Ya, berarti sama kayak tadi, berarti dikali A sigma A per epsilon 0. Coret, jadi ketemu sama. Jadi E nya adalah sigma per epsilon 0. Seperti itu. Nah kalau yang terakhir, jika tidak beraturan, nah berarti seperti ini. Nah berarti lengkung yang kecil, nah ini jari-jari yang lengkung di sini nanti muatannya lebih rapat teman-teman, lebih banyak dibanding yang ini lebih renggang. Nah ini lebih renggang karena jari-jari kelengkungan yang ini lebih besar. Kalau ini kan lebih kecil, jadi di sini lebih rapat muatannya. Kalau rapat muatannya lebih besar, artinya nanti medannya makin kuat di situ. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan sifat-sifat konduktor di dalam kesetimbangan elektrostatik. Video berikutnya saya akan membahas formulasi formal dari hukum Gauss, dan selanjutnya kita bahas tentang potensial listrik. Sampai jumpa, salam berfisika.com.